Saya casting dan alhamdulillah lolos, dan lolos itu pun jadi dukun. Berbau sing bengi-bengi. Ada casting lagi, Rumah Eyang namanya. Rumah Eyang. Lolos lagi jadi dukun lagi. Dan yang terakhir ini kemarin, alhamdulillah bukan dukun, tapi ahli spirit, supranatural dan spiritual. Ya podo wae kon jadi dukun. Pak Heru ki opo? Actingnya iki elek. Tapi aku cuma diam saja. Oke, aku buktikan dengan karya. Betul. Tidak dengan omongan. Betul. Itu loh. Jangan mudah menyerah. Ya. Jaga attitude. Ya. Jaga knowledge. Dan jaga semuanya pokoknya. Nah. Mantap. Istimewa sekali. Kembali lagi di channel Sobat Mas Bagus. Kali ini Mas Bagus kedatangan narasumber di mana beliau penggagas seni asli Yogyakarta dan fokusnya di divisi film, entertain dan apapun itu yang berhubungan dengan layar kaca. Mari kita perkenalkan dengan beliau, Pak Heru. Halo. Perkenalkan, nama saya Heru Prasetyo. Sering dipanggil Mbak Heru juga bisa. Lek Dalimin juga bisa. Lek Dalimin, kok bisa dijuluki Lek Dalimin, ya, Pak Heru? Gara-gara sebuah konten di di Facebook. Waktu awal-awal pandemi yang sangat luar biasa, sangat memukung kita untuk berkarya pun susah dibatasi. Dari situ teman-teman punya ide, kan waktu itu mau bikin film pendek tentang anak ragil. Begitu udah selesai take, masih ada sisa waktu nih, 1 jam. Ngapain ya? Bikin konten aja. Sama saudara bikin konten, gini aja ditanya gini-gini. Yang satu namanya Wamilo itu datang, menghampiri saya pas dapat telepon dari Bu Camat lah. Iya. Pak, Min, gue positif ya. Dari Bu Camat gitu, saya nangis, bla 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 bla. Kalau siapa yang akut positif, Walio datang. Aku merangkul dia. Oke. Ono boleh, aku positif no. Dia balik sambil miso-miso. Jadi beliau ketularan dengan positif saya. Oh, gara-gara itu. Oke. Sebelum masuk lebih dalam, Pak Heru, Pak Heru sendiri itu asli Jogja atau mboten? Kalau dibilang asli Jogja sih, enggak ya. Enggak. Saya lahir di Klaten. Oh, Klaten. Tapi besar di Jogja. Oke. Ibu saya Klaten dan bapak saya Jogja. Oke. Persisnya tinggalnya di Rotowijaya. Rotowijaya. Dan pengabutan keluarga bapak juga berkesenian semuanya. Oh, jadi turun-temurun, Pak? Ya, tapi dari kakak, ibu itu rata-rata seni tradisional. Yaitu ketoprak. Ya, yang dulu masih sering ketoprak topong lah, Mas. Topong kayak teater gitu, Pak? Iya, tapi itu ketoprak bahasa Jawa. Oh, jadi melestarikan budaya lewat ketoprak, Pak ya? Iya, tapi saya nggak bisa ketoprak. Gitu anehnya di situ. Saya nggak bisa ketoprak. Kenapa? Bahasanya sulit banget, Mas. Oh iya tuh? Iya, makanya pernah sekali mencoba, jadi boleh lupa saja. Oh, ngegomi. Mulai dari kapan Pak Heru suka kesenian Jawa, terus sampai expand ke dunia perfilman itu mulai dari kapan gagasan tersebut? Sebenarnya sih ini yang mengajak kakak saya ya. Oh, kakak. Kakak dulu ikut program TVRI zaman dulu, ada sebuah sandiwara televisi yang tentang kejadian-kejadian yang umum di masyarakat ya. Dulu masih umur berapa, masih SD kelas 3. Kelas 3 SD? Ya, itu pertama kali dengan kakak di TVRI. Terus saya menginjak dewasa vakum dari SMP, SMA sampai punya
anak sampai punya istri. Pak aktif lagi tahun 2017, dan itu pun juga coba-coba Mas, coba-coba ikut di film garapannya Mas Gentong, judulnya itu Pentas Terakhir. Pentas Terakhir. Iya, dan itu pun juga nominasi di KKI. Oh, oke. Ya. Itu yang menjadi, maaf ya Pak, menjadi Pak Heru untuk vakum itu apa? Terus yang mengetuk Pak Heru untuk aku kayaknya pengen mencoba lagi deh, gitu loh, karena mungkin ini panggungku, gitu kan? Itu apa Pak Heru? Ya ini sebenarnya sih masalah pribadi. Oh pribadi ya. Tapi nggak apa, ini kita ngobrol bebas ya. Terima kasih Pak. Karena kejadian keluarga, ada miskomunikasi. Bukan sih, apa ya Mas? Istri ada orang ketiga lah. Oh siap. Itu saya mundur dari situ, tertutuplah, dan saya sempat menjadi kayak apa ya Mas ya, jalan kaki dari Jogja ke Lamongan. Jogja Lamongan. Iya, mencari Tuhan ini di bawah Tuhan ini, Gusti akhirnya ini. Pak Heru sempat di fase itu. Iya, coba. Dan itu pun terjadinya awal-awal 2016 ya Mas. Jalan kaki, ya dari musafir lah. Iya. Karena bingung itu jadi kan, ngapain ini? Iya. Beda saya balik sampai Lamongan, saya mandi di air panas, apa namanya lupa. Iya. Entah itu kata dari siapa, bisikan siapa. Tapi terpecik kalimat itu, tempat itu. Iya, yang bahasa Indonesianya itu, ini loh, golek carilah, jauh tak berantara, dekat tak bersentuhan. Cuma cari itu. Iya. Saya pulang lagi. Oke. Dari Lamongan. Ya, pulang lagi, saya menuju ke Pantai Selatan. Dan pasrah di sana semua, apapun itu semua tak lepas semua. Jadi, ada gambaran kilo ini, yang entertain, coba, awali keluarga mungkin entertain kabeh. Nah dari situ di awal tahun 2017 itu adalah awal mula kebangkitan. Awal kebangkitan, dan itu pun casting. Oh casting. Iya, casting jadi rakyat jelata dan lolos. Alhamdulillah. Lolos dari situ, dari awal tahun 2017 saya masih mengalami proses menjadi figuran atau ekstras. Setelah dari 2017? Ya, dari 2017 itu awal ya Mas ya, awal itu masih ekstras. Tapi di samping ekstras itu saya nggak cuma main sebagai ekstras, saya melihat, memahami situasi dan membaca karakter lah ya. Saya melihat adegan talent ini menurut saya bagus. Kenapa kok di-cut? Kamu kurang begini, kamu kurang gini. Oke. Dari situlah kami, saya pribadi mencoba ikut casting lagi. Awal casting lagi di film Filosofi Kopi 2. Di situ kan saya casting dan alhamdulillah lolos. Dan lolos itu pun jadi dukun. Berbau sing bengi-bengi. Dan dari situ Mas, dari Filosofi Kopi 2 itu, image dari PH-PH semuanya, kalau mau mencari tokoh dukun, carilah Pak Heru. Sudah terbentuk. Iya, sudah terbentuk sampai sekarang. Gitu. Justru mungkin itu apa ya, kalau orang Jawa bilang pepadang dari yang bikin hidup ya Pak. Dengan dicoba Bapak di fase terendah sehingga bisa menyadari bahwa Bapak harus bisa naik dan naik, dikasih petunjuk untuk ke entertain itu. Mungkin itu konklusinya. Oh biar Pak Heru sama dengan dukun. Gitu kan? Oh itu film kedua berarti, Filosofi Kopi? Film kedua saya. Dari Filosofi Kopi 2, ada casting lagi. Rumah Eyang namanya. Rumah Eyang. Lolos lagi jadi dukun lagi. Dan yang terakhir ini kemarin, alhamdulillah bukan dukun, tapi ahli spirit, supranatural dan spiritual. Ya podo wae kon jadi dukun. Iya kok tetep berdukun. Iya sesepuh. Ya kan? Luwih naik sedikit lah kan. Di film Gunung Abu sama Sarjen Satu Suro yang baru rap hari ini.
Oh, satu surun jenengan ikut? Ya, alhamdulillah. Istimewa. Jadi bukan Calimin lagi, tapi yang di Gunung Abu itu namanya udah pakai kilo mas. Oh iya. Ibanar. Oh, berarti geser tadi Calimin. Terus yang satunya di Sajen Datuk Suro itu Kirekso. Kan udah keren-keren namanya. Keren, ya benar. Gini Pak Heru, dalam perjalanan panjenengan di 2017 itu kan pasti di dalam lubuk hati Pak Heru yang paling dalam itu kan ada pembagian rasa yang dimana seperti tidak terima kenapa saya harus begini dan kenapa saya harus memilih di jalan itu, ya kan? Yang menjadikan ketukan Pak Heru itu untuk wis aku menoto repu dhewe karo dalanku lewat petunjuk sing kuwasa. Itu apa Pak? Karena kan nggak semua orang bisa menerima pesan yang tidak terlihat lewat ketukan hati, gitu. Ya mungkin ini mas apa ya, mbah saya juga di dunia spiritual juga bisa. Oh iya. Dulu memang saya pernah mengikuti kejawen itu dari ya makanya kenapa kok bisa terbesit kok harus jalan kaki ke sana dan kenapa kok ke timur. Betul. Menurut filosofi kakek saya dulu bahwa matahari dari timur. Kamu harus mengawali dari timur. Betul. Begitu sampai timur pulanglah ke selatan, ke barat. Mencari kitab suci. Iya. Dan akhirnya ketemu entertain kitab sucinya. Oh. Gitu mas. Iya. Berarti kalau Pak Heru bilang tentang kitab suci itu saya teringat film ini. Apa itu namanya yang Kerasakti itu ya. Itu ternyata ya cuman apa ya? Kalau wong Jawa bilang tuh ya ngomong pasemon, ada istilah lain. Iya, ya tahu bahwa menemukan kitab suci itu bukan kitab tapi tujuan akhir. Tujuan akhir. Oh. Jadi emang apa ya, Mas? Prosesnya nggak benar. Nah, ya itu, Pak. Kadang ya teman-teman atau orang melihat tuh, wah penak uripmu ya. Iya. Yang berarti prosesnya. Iya. Memang nemu penak. Betul. Banyak kan yang gitu. Betul. Wah, saya ini penak lali bla bla bla. Dalam artinya das. betul Pak Heru. Betul. Itu apalagi orang-orang sekarang ya kan. Karena Bagus sendiri berpikir perjalanan hidup seseorang yang mungkin di titik terendah itu kan sebenarnya buat koreksi aja toh Pak. Dan orang lain tidak perlu tahu. Kalaupun tahu ya lingkup saudara ataupun orang yang kita tunjuk ya toh Pak. Kita tuh hidup di serba salah. Terlalu baik dikiranya bermotif, tidak baik dikiranya sombong. Benar toh Pak? Dan gini Pak Heru, kenapa Pak Heru milih seni peran kok enggak, padahal di seni kan banyak. Ada nari, ada wayang, apalagi Pak Heru di dalam keluarganya itu suka yang berbau tentang Jawa, gitu. Saya emang lebih suka di depan layar, Mas. Oke. Jadi emang dari sekian keluarga bapak yang di notabene di kesenian tapi di tradisional. Saya mencoba ambil keseniannya di lain. Di entertain, di revisi ya di lebar. Jadi ya memang gimana ya Mas ya, itu ngalir aja sih. Dari niat itu tadi Pak Heru. Iya, dari niat itu tadi dan Gusti Allah ini memang rasanya Mas. Iya, betul. Walaupun saya sempat marah-marah saat perjalanan ke timur ya kan. Ya. Tapi dikasih petunjuk gue mulia ya satu-satu, ini lagi kebak. Betul. Dari gue percaya orang. Betul. Iya, jalanmu. Betul sih Pak. Betul. Mungkin saya sendiri juga bisa belajar dari Pak Heru. Dan yang jadi pertanyaan kecil saya gini, kenapa manusia dikala dia terpuruk atau di titik terendah ingat Tuhan, tapi dikala dia sedikit berbahagia melupakan hal itu. Sampai sekarang pun saya, ya walaupun sudah menemukan, tapi tidak banyak orang tahu. Sebenarnya kalau saya pribadi sebagai orang yang melewati, terendah atau tidak itu tergantung bagaimana kita mensikapi. Benar toh Pak? Betul. Dan bagaimana kita melangkah untuk bangkit mengambil solusi. Dan sebenarnya Tuhan itu memberikan jalan. Tinggal manusia itu meng-ACC tidak. Iki dalanmu, tapi kau orang buat ACC percuma, orang tadi dalan. Gitu toh Pak? Seperti Bapak tadi,
wes aku wis bingung ngopo, terus ada petunjuk dari utara ke barat, ya mungkin itu jalan Tuhan. Sampai sekarang jenengan hebat seperti ini. Karena gini Mas, saya bisa kayak gini juga, ada faktor lain juga, terutama istri baru Bapak. Itu yang bikin motivasi saya naik tinggi. Itu yang bikin motivasi. Ada tulisan barunya itu. Iya, terus gimana Pak? Itu ya, menjadi motivasi ya? Aku mendapatkan istri ini tuh, wah emang luar biasa. Emang ini petunjuk dari khususnya ditunjuk oleh Tuhan mendampingi saya, Mas. Dan gimana ya? Dia yang selalu support saya. Dia yang selalu ngasih semangat ke saya. Walaupun baru speak job dan sebagainya. Belum saatnya. Mungkin Tuhan ngasih bukan yang di sini, nanti bisa great lagi. Betul. Ya emang manjur doanya, gitu. Yang perannya cuma cameo meningkat, ada dialog yang panjang. Karena berkat doa istri. Ya, doa istri. Dan apa ya, istri saya itu juga walaupun bukan muslim ya Mas ya, saya itu saya sering sembahyang di ganjuran. Yang penting kan tempat sembahyang. Iya. Nggak harus di masjid. Betul. Dan terima kasih. Alhamdulillah, ya, saya tuh marah-marah di sana. Kenapa Pak? Ya minta Tuhan, paksa Tuhan. Tuhan, kenapa sih aku gini? Gimana caranya aku bisa nolong orang sedangkan aku nggak mampu? Betul. Ayolah Tuhan, bukakan pintu rezekiku. Dari situ semua Mas. Betul. Alhamdulillah ya Allah Mas. Betul. Jadi dari pernyataan Pak Heru ini sebenarnya beribadah itu kan sebagai rasa syukur dan terima kasih serta notifikasi buat Tuhan. Iya. Kui kecil urip ora. Nah, gitu kan? Bener kan? Iya. Sampai memberikan jalan sehingga Pak Heru juga mengalami dari doa tersebut menjadi suatu tindakan. Betul. Dan bisa bersodakoh mungkin ya. Iya, itu intinya. Betul. Dan saya juga sangat terima kasih dengan teman-teman yang selalu support saya Mas, terutama di Kadut Tatu, sama Lula Protection. Ya banyak. Iya. Mungkin karena Pak Heru humble orangnya ya, dan lebih bisa menyesuaikan ya Pak ya. Tapi seru ceritanya. Kalau kembali lagi nih, di seni peran apa aja yang Pak Heru pernah mainkan? Terus yang paling mudah apa? Yang paling susah apa? Menurut Pak Heru? Gitu. Sebenarnya peran itu nggak ada mudah Mas. Oke. Semua peran itu sulit. Oke. Yang penting kita mau dan yakin bisa. Tuh. Dan peran yang paling sulit itu saat cuma dialognya pendek, yang dimainkan cuma ekspresi. Jadi jangan bangga dengan dialog pendek. Bahkan dialog yang pendek itu yang paling susah. Hanya sekedar, apa? Ini malahnya Pak. Iya. Hanya sekedar oh ya itu apa ini? Iya. Kita kan harus tahu juga. Itu yang paling susah. Tapi untuk dialog panjang, alhamdulillah aman. Dan film yang paling berkesan buat saya pribadi, duet sama Reza Radian. Reza Radian. Yang di film 24 jam bersama Gaspar. Itu tahun berapa Pak? 2022. Baru saja berarti. Ya, syutingnya di Semarang. Dan yang di Kota Tua itu. Iya. Alah. Masuk ke festival Busan ya. Iya. Dan sekarang dapat nominasi sekitar 9 nominasi di FFI. Dan di Budi Pekerti Bapak juga ikut terlibat walaupun hanya 1 scene. Dan nominasinya 17 nominasi. Itu kan. Yang paling berkesan itu karena apa? Seorang Reza Radian kalau syuting pengambilan gambar beliau nggak pernah rating. Istimewa. Iya, makanya dia punya treatment sendiri, punya ruangan tersendiri, nggak boleh diganggu. Begitu saat selesai baru dia keluar.
Oh. Tertantang dong ini. Buset, gue kalau kritik malu dong gue. Iya, betul. Orang Jogja nih, yang notabene banyak seniman-seniman gitu kan. Tapi treatmentnya apa Pak yang membuat gagasan Pak Heru? Ya selain motivasi Pak ya dengan Mas Reza Radian itu, karena beliau mungkin kan di divisi perfilman sudah terkenal dan mungkin hebat juga. Motivasi panjenengan untuk tidak retake itu tadi karena melihat si Mas Rezanya atau emang bawaan dari diri sendiri? Ya terpacu dengan beliau Mas. Anak muda aja bisa masa saya gitu kan. Malu dong yang anak muda gitu. Aduh, iya, betul. Itu yang berarti paling berkesan dalam hidup. Iya. Selain itu, film horor apalagi Pak yang Bapak bintangi, yang dekat-dekat ini? Kemarin yang sempat dalam tanda kutip Bapak sampai hilang kesadaran. Iya kan Bapak di waktu Maret kesurupan. Waduh. Jadi ada sebuah tempat yang memang sangat luar biasa gesekan energinya. Di situ emang saat itu kru kan pada capek Mas, ngeludah sembarangan, buang sampah sembarangan, pipis sembarangan. Yang di lokasi itu nggak terima. Dan nyamperin Bapak, jebret. Saya udah bilang nih sama telepon nih, Mas, saya diajak ngobrol ya. Ini kayaknya ada yang aneh. Takutan malah ini. Iya, dekonya ketakutan. Akhirnya si makhluk tadi bilang, kalau kamu nggak sampaikan apa yang aku mau, semua tak surupin. Kata-kata itu dari mana Pak? Dari makhluk itu enggak. Oke. Tapi Pak Heru mendengar kalimat itu. Dan begitu di depan saya persis apa yang saya pakai topeng itu. Merinding loh aku. Hantunya namanya jin ungu. Jin ungu. Ungu. Yang kalau menurut Al-Quran jin yang sudah ada sejak dulu. Oke. Jadi jin yang ada di dalam diri. Iya. Seperti korin. Gitu. Nah, seperti korin. Kalau kamu nggak mau menyampaikan semua ini aku surupin. Bingung ya. Masih pakai pakaian Mas. Pakaian hantu itu. Ya deh monggo. Terserah jenengan. Mana bisa terpengaruh. Udah hilang ingatan. Abis itu nggak sadar. Itu jadi wah. Jadi posting di TikTok jadi viral. Itu saya nggak tahu Mas, itu yang rekam tahun dari Jakarta. Malahan. Habis itu rasanya ya Allah. Tapi ngapunten Pak Heru, dalam ketidaksadaran Pak Heru itu apa yang Pak Heru rasakan? Nggak bisa rasakan apa Mas. Setelah sadar, apa yang Pak Heru rasakan? Sampai minta ampun. Seperti lari-lari gitu apa? Piye? Ini tulang-tulang ini kayak linu-linu keju. Udah nggak ada daya. Mau buat berdiri aja susah. Pokoknya lulu lantah lah Mas, nggak bisa digambarin. Tapi cuma Pak Heru aja yang kemasukan. Iya karena udah saya iya, benar. Aduh, gimana lagi nih daripada film nggak lanjut? Yaudah yuk. Kamu sampaikan aja sendiri. Saya jadi, monggo. Dan di kursi set, wah. Iya. Tapi lingkungan sekitar, kru-kru itu menyaksikan nggak setelah Pak Heru tidak sadar apa yang Pak Heru sampaikan? Saya nggak tahu Mas. Kru-krunya nggak sempat ditanyain? Saya cuma dengar cerita bahwa Pak Heru menyampaikan bahwa di sini teman-teman tuh intinya ada attitude Mas, kembali lagi ke attitude untuk lingkungan. Bahwa di bawah di dunia ini emang ada dunia lain. Betul. Itu sih Mas. Betul itu, wah, attitude itu sangat penting. Padahal itu kan fleksibel, benar. Ada itu waktu. Pokoknya gitulah Mas. Itulah pengalaman yang sangat, dan dari sekian film-film horor itu Mas. Yang benar-benar berkesan ya Pak. Padahal di Kaliurang kayak apa, apalagi di Wanagama lebih serem lagi. Alhamdulillah aman. Ya karena kru memang menjaga, paling itu saat itu pada lelah. Dia capek. Asal buang, asal ngomong yang
Iya, dan saru-saru. Itulah mas pokoknya. Tapi ya gimana lagi? Iya. Tapi kan di dunia entertain dikira itu sebuah acting, Iya. sebuah apa namanya? Gimik lah ya. Gimik. Padahal itu Tenanan. wah, ada orang yang ngomong nih. Iya. Sakit gue ya. Iya. Kadang-kadang ada yang nggak percaya mah gitu. Iya. Aduh. Karena Pak Heru itu aktor juga, jadi ya di ngono dikirain wah ini acting iki. Ra ngerti kelebon tenan. Iya. Sampai juru kuncinya desa itu turun mas. Oh. Yang juru kuncinya sama muridnya. Yang muridnya ikut kerasukan. Dari video itu lewat aku ditunjukin videonya itu. Ada di videonya Rapi, TikToknya Rapi. Rapi film. Oh, Rapi film. Iya. Ngeri. Dan itu alhamdulillah film di tahun 2023 yang booming pertama kali 2 juta up penontonnya. Iya. Apa tadi judulnya, Pak? Waktu Maghrib. Waktu Maghrib. Dan itu sebagian talent-talentnya anak-anak kecil dari Jogja. Oh, Jogja ternyata banyak ya, Pak? Sebenarnya itu banyak, Mas. Banyak ya? Iya, tergantung tinggal kita menggalinya ya, Pak. Dan dikasih kesempatan. Betul. Dan kepercayaan mungkin. Yes. Kalau dalam perjalanannya Pak Heru, titik tertinggi dalam dunia seni peran Pak Heru itu apa? Sampai detik ini lah. Yang pasti sudah naik karpet merah 2 kali. Alhamdulillah. Itu suatu kebanggaan. Sangat Pak. Ya saya dengar aja bangga Pak. Saya dengar aja bangga itu. Itu apa award apa Pak? Jin Korin sama Waktu Maghrib. Jakarta. Ya bisa terus sana. Wah, epicentrum. Iya. Itulah satu pencapaian yang baru Bapak banggakan sampai saat ini. Karena pernah ya ada segelintir teman-teman yang Pak Heru Yopo actingnya jelek. Tapi aku cuma diam saja. Oke, aku buktikan dengan karya. Betul. Tidak dengan omongan. Betul. Itu loh Setuju Pak. Setuju. Tapi kalau Bagus boleh tahu juga ya Pak ya, dalam lubuk hati Pak Heru di waktu Pak Heru melewati titik terendah itu, nyangka nggak sih Pak Heru sampai seperti ini? Terlepas kita percaya dengan Tuhan ya, kadang-kadang kan orang tuh gini, di waktu kita terpuruk, kita tuh seperti menghakimi diri sendiri bahwa kita tidak bisa berkembang dan apalagi kok untuk lebih baik. Karena mungkin si seseorang itu melewati fase dan cerminnya diri sendiri. Tapi tanpa mereka tahu, Tuhan itu juga melihat dan memberikan firman terhadap hamba-hambanya. Kadang-kadang kayak Bagus sendiri, Bagus di posisi sekarang pun juga nggak tahu. Gitu loh. Kenapa Bagus bisa di posisi sekarang? Makanya tadi saya komparasikan ke Pak Heru. Pak Heru kala dulu terpuruk, pernah terbesit nggak akan menjadi sosok aktor yang seperti itu? Enggak Mas. Enggak ya? Enggak. Jadi dari saya terakhir berdoa di Ganjuran itu memang terbesit yang saya bilang tadi, Tuhan bukakan rezeki untukku, jalannya apapun itu tunjukkan, biar aku bisa juga berbagi. Kalau aku nggak punya apa-apa, gimana cara aku berbagi? Gimana cara aku sedekah? Aku marah nih Tuhan, aku menuntut kamu Tuhan, aku paksa Tuhan. Dan kasih juga jodoh yang baik buat aku. Ya alhamdulillah dari situ pelan-pelan. Dan kenalnya pun di lokasi syuting. Loh emang garisnya di situ. Iya Pak Heru. Berarti garisnya di situ. Makanya aku juga yang sampai pas Bagus tanyakan tadi terbesit ya enggak Mas. Ngalir. Ngalir dan begitu kita seperti itu. Yakini aja. Oh emang aku harus di sini. Betul. Tapi banyak orang bermain di seni peran itu seperti gini. Dia tidak merasa jadi dirinya sendiri untuk melewatinya, Pak. Karena kita kan di dunia showbiz itu memuaskan siapa yang melihat. Kalau dengan konteks memuaskan siapa yang melihat, berarti kita tuh harus punya fundamental prinsip atau mental yang kuat. Nah, untuk Pak Heru, untuk mengasah dan menjadikan mental Pak Heru itu mental yang kuat, yang kokoh, di mana apapun aku peran, Pak Heru ya sama dengan Pak Heru.
gitu loh. Kan ada toh orang kalau dia levelnya di bawah naik wis koyo gumampang. Wah aku ora gitu lah. Tapi aku melihat panjenengan tuh kayak santai, mau membaur dan mau belajar dan justru aku malah banyak dikasih masukan sama beliau. Nah itu saya pengen tahu untuk mentreatment mental panjenengan sehingga panjenengan tidak gampang goyah dan tetap menjadi pribadi yang santun. Itu gimana Pak? Pesan dari almarhum ibu. Iya. Le, kue nek pengen diajeni asor. Asor kue luwih penak ketimbang D. Gitu kan. Itu yang masih saya pegang dari sekarang. Makanya saya nggak pilih-pilih teman. Iya. Tapi pandai-pandai berteman. Ya. Itu Mas, Berarti. dari ibu saya sendiri. Iya, kalau jangan orang tua tuh kadang-kadang Majas, betul. tergantung kita tanggap enggak ini Ya, Mas. betul. Seperti iya sama sih Pak, aku juga dikasih kayak gitu. Kowe rasa dadak ngarani wong elek itu ya awakmu dhewe sik elek. Betul tuh Pak, sebenarnya kan ya meh podo lah. Kalau Bagus boleh tanya, Ya. keinginan Pak Heru dalam 3-4 tahun ke depan, kira-kira pengen ngapain, jadi apa, dan punya proyeksi apa? Kalau Yang pasti saya pribadi ingin berbagi Mas, berbagi dan alhamdulillah teman-teman juga yang pengen ayo belajar, bayarnya berapa? Free. Di mana cari tempat, ayo kita belajar bareng. Di sini nggak ada namanya senior dan junior, sengkuyung bareng. itu belajar apa Pak Heru ngapunten? Keaktoran. Oh, keaktoran. Ya. Makanya begitu dipanggil Mas Panji di Asmat, Pak Heru gennya berapa ya, saya takut ya. Iya kan? Iya. Udah Mas, gini aja, anggap aja aku berbagi. Oh ya udah, nanti tak kasih sekian ya Pak. Oke. Jadi alhamdulillah saya kalau untuk berbagi tanpa fee pun oke. Karena ya apa ya Pak, ya sepindah dari masukan almarhumah itu, Iya. dan dari Pak Heru sendiri orangnya juga ya menurutku hebat sih. Alhamdulillah. Serius Pak, serius. Karena Bagus sendiri juga dalam perjalanan pribadi Bagus, makanya tadi sebelum kita take kan Bagus sempat ngobrol, terus bukan membandingkan ya, menyamakan apa podo atau biyen sing tak rasake sama Pak Heru rasakan gitu kan. Menurut ini Bagus tanya secara pribadi, menurut Pak Heru dalam kehidupan itu lebih penting mengontrol diri sendiri untuk mendapatkan sesuatu, apa mendapatkan sesuatu baru kita mengontrol diri sendiri? Nek saya pribadi sih tergantung ya Mas, situasi Mas. Ini dengan siapa nih aku harus kontrolnya nih? Kapan harus dikontrol nih? Ya kan? Jadi poinnya, garis bawah besarnya, logika dan perasaan harus sejalan. Oke. Itu Mas. Ini kalau perasaan, oh berarti buat keluarga dong. Oke. Kalau logika, ya buat budget dan sebagainya. Iya. Masuk nggak nih budget nih? Betul. Ya kan? Jadi keselarasan aja Mas. Fleksibel. Gitu. Jadi nggak harus punya patokan kamu harus ini. Takutnya meleset. Kalau manusia berekspektasi itu keliru nanti dikira ngapusin. Nah, itu makanya selalu saya tanamkan ke teman-teman, ayolah perasaan dan logika harus sejajar. Contohnya buat cewek-cewek nih, ya. Cewek. Apalagi udah kenal cowok, kan? Kalau cuma main perasaan, apa-apa tidak nih Mas. Acur. Tapi kalau logika yang jalan, Ose, ini ada apa ini? Gitu dong, kan harus sejajar. Memang susah. Yang mengkomparasikan antara perasaan dan logika itu ya susah. Nah, itu Mas. Dicatat bagi adik-adik teman-teman itu ya. Jadi di mata terutama laki-laki ya, biar nggak gampang lah cewek. Gitu. Kita punya harga diri dong cowok-cewek. Iyo. Makanya harus logika jalan. Itu pegangannya luar biasa Mas, logika itu. Logika. Iya.
ini yuk sana yuk. Logikanya ngapain ya? Main ngopo gitu kan. Ya kan? Tapi kan bisa jaga diri. Perasaan bisa singkirkan dulu nih. Oke lah kamu cinta, tapi ya musik. Orang ngono banget lah. Betul. Makanya apalagi di generasi Z sekarang. Ya ampun, aku nggak lihat sampai sedih ya Pak ya? Sedih sekali. Saya juga sedih. Iya, aku ya bingung sekarang. Kadang-kadang kalau berhubungan lawan jenis itu kan, kalau di zaman bagus dulu kan jenenge wong mlaku bareng itu grenggingen. Iya toh Pak? Itu toh Pak? Deg-degan. Saiki suka diumbar itu loh. Tapi ya susah lah. Era semakin maju ya Pak ya. Betul. Makanya kita juga nggak boleh menyalahkan mereka. Nggak boleh, betul. Kita sebagai orang tua yang sudah mengalami ya cuma bisa ngandani. Syukur dilakoni ora ya ditanggung. Betul. Terus ini Pak Heru, panjenengan tadi punya gagasan untuk membuat satu les-lesan atau private untuk aktor. Kira-kira kalau Bagus boleh tahu, untuk menjadi pemain seni peran itu apa bekal utama dari awal? Yang utama ya pede, cuek masa bodoh. Kalau pada itu nggak ada siapa-siapa, itu kunci utama. Kunci kedua kembali lagi ke attitude. Yang ketiga knowledge. Pede, attitude, knowledge. Nah kita dari awal Pak. Kalau orang terlalu pede kan juga nggak bagus ya Pak ya. Jadi pede sing ngerti nggone berarti. Tahu porsi dan tahu posisi. Betul. Kuih, terus apa yang kedua tadi Pak? Attitude lah, kalau attitude. Nah, gini Pak, di generasi Z sekarang, ya tidak semua orang tidak memiliki itu, tapi tetap memiliki. Tapi kenapa dengan perkembangan teknologi dan zaman semakin modern itu kayak kegerus si attitude itu? Itu kenapa Pak kira-kira? Ya. Dan solusinya bagaimana Pak Heru? Saya minta saran ini. Kita juga bisa mengkiri Mas, terutama pengaruhnya gadget ya. Karena kalau tidak sibuk dengan gadget, ada orang tua lewat, ada orang tua ngomong, nanti dulu, Iya. tinggal ditaruh. Ribut Bu, Pak. Betul Pak, betul. Ya, kita nggak bisa untuk menghilangkan ini, ada kebutuhan. Makanya ya, untuk mengondisikan hal kayak gitu ya tergantung pribadi masing-masing. Mau atau tidak ya? Iya. Oke. Jadi kita juga nggak bisa memaksakan ini juga. Orang umum nggak boleh. Nggak boleh. Kita harus tahu kapan harus memberitahu ke anak-anak itu sendiri. Ya itu tadi yang seperti Mas Bagus bilang, kita nunggu mood anak-anak. Betul. Nggak sembarang. Iya, nggak masuk. Iya. Tunjuk dulu Pak Heru. Monggo. Oke. Iya. Maaf ya teman-teman, nggak minum sendiri. Iya. Pokoknya sing ngombe sing main. Ya. Maaf ya. Luar biasa ini kopinya. Aduh, biasa di luar. Yang buat siapa ini? Berarti itu tadi ya 3 bekal untuk mengawali seni peran Pak ya. Kalau beranjak dari orang yang tidak percaya diri itu treatmentnya apa Pak? Ya treatmentnya cuma sering bergaul aja Mas. Sering bergaul dan juga nggak boleh introvert. Jadi mau juga menerima saran dari teman. Betul ya. Filternya kembali ke diri sendiri. Iya, kembali ke diri kita sendiri juga. Kalau emang ini Mas, kita ngomong begini dengan kita ngomong di depan kamera sudah beda. Betul. Ada apa yang dengan kamera yang bikin teman-teman itu grogi dan gagap. Padahal kono orang yang mata nih. Iya makanya ini ada apa dengan kamera? Yang itu yang perlu kita. Iya. Di rumah nih, wah udah hafal. Lali. Itu sering banyak kan? Sering itu kayak gitu, pengetahuannya pintar tapi di depan kamera lali, ndredeg itu juga banyak.
Banyak, bahkan orang-orang penting pun banyak. Banyak, betul. Kalau gini Pak Heru, keinginan Pak Heru dalam perjalanan karir Pak Heru di dunia seni peran itu, yang belum pernah tercapai apa dan pengen nggak kedepannya apa yang dalam keinginan Pak Heru yang belum pernah contoh, aku pengen A, gitu. Dalam dunia ya Pak ya, bukan secara sosial ya. Ya yang pasti Bapak punya cita-cita ingin membangun sebuah kafe. Jadi duit kumpulin dari dunia entertain, Bapak kumpulin buat masa depan dan anak-anak itu Melanjutkan. Iya, jadi pengen Bapak buka sebuah kafe. Kafe apa Pak kalau boleh tahu? Ya, kayak angkringan lah, yang middle. Oke, lebih merakyat. Yes, tapi sejenis kafe. Sudah sih ya, alhamdulillah baru nabung sana nabung sini, invest sana invest sini, tinggal nunggu hari-harinya. Ya. Betul. Banyak begitu di dunia entertain sudah sampai ingin istirahat sudah ada pegangan. Tapi dalam pribadi nih Pak Heru, boleh kalau pertanyaan bagus nih agak bagaimana? Kapan pengen berhenti di dunia entertain? Belum tahu Mas. Belum tahu ya. Karena kita juga nggak tahu ya Pak ya. Betul. Karena kalau kayak Bagus sendiri kan menyimpulkan bahwa apapun yang Bagus ambil itu kan pasti ada masa validasinya Pak. Terlepas kebutuhan, kesibukan gitu. Mungkin kalau di dunia entertain karena Bapak itu sudah, kalau wong Jawa ngomong ki lakon niku wis dikawin ki. Ya antara diri sendiri dengan lingkungan itu menyatu. Gitu. Jadi ya ngalir aja lah. Gitu tuh. Justru malah kalau Pak Heru punya bisnis bisa mengkomparasikan tuh antara dunia entertain dengan bisnis Bapak. Oh iya dong, pasti dong. Wah, kandani. Guys. Guys. Hampir lah. Gitu kan intinya. Angel. Bang Jeffrey. Iya. Apa nih Bang Jeffrey? Ini dong, biar ngerayain kafe gue. Iya, seru Pak. Ya betul. Yang pasti kenapa masih di entertain? Saya ingin bangun link Mas. Betul. Bangun link bahwa suatu saat saya berhenti, tinggal ngabarin mereka, aku udah istirahat, aku buka kafe di sana loh. Ya mampirlah kalau bekerja. Gitu kan. Dulu aku juga penjual angkringan Mas. Sebelumnya? Ya. Sebelum setelah vakum dari SD itu kan punya istri, nikah. Saya angkringan 14 tahun. Di mana Pak? Di Bantul, di Palpapang. Pengalaman berarti jenengan. Ya alhamdulillah untuk meracik teh, meracik kopi. Pas, misal. Lah, maklum orang Klaten Mas. Oh iya, Ginastel ya. Ginastel. Ya, orang Klaten. Ada gak dong itu Pak? Ngerti deh sirup itu, enggak dong. Jangan kui menah soyo, angel. Gitu. Oh berarti, tapi belum terlaksana Pak, angkringan yang sekarang itu. Nanti barangkali kapan-kapan sharing, barangkali saya bisa membantu Pak. Karena saya senang Pak, usaha, apalagi bukan melihat sosok ya, tapi lihat tujuan. Gitu loh. Sebenarnya kan usaha itu tidak akan menjadi usaha kalau kita jalan sendiri. Gitu loh. Tapi ada istilah orang Cina bilang, "Yen usaha wong loro ki mbak ini bingung." Ya kan? Kalau saya sih enggak. Dalam artian pengalaman saya dalam berusaha itu tergantung visi misi serta impact kedepannya itu mau buat apa. Kalau pribadi Bagus dalam usaha itu kan dari persentase 100 harus disisihkan untuk buat saudara, untuk menjaga hubungan. Karena kalau manusia menjaga pasti selesai, kalau bukan Tuhan. Gitu. Jadi ini semua kenapa punya treatment kayak gini? Ya karena istri saya Mas. Kembali lagi ya Pak ya. Soalnya dulu sebelum saya bertemu dengan istri ini, syuting, bayaran, ya udah habis itu malam. Ya mabok, malamnya ya tebar sperma. Aduh, kayak gitu. Itu kejadian saya dulu Mas sebelum ketemu dengan istri ini. Jadi syuting hari ini habis hari ini. Besok pikir besok gitu ya? Iya besok ada lagi kok. Besok ada lagi. Tapi begitu diuji oleh Tuhan, nol lagi baru sadar. Itu baru dirubah Pak ya? Dirubah sama istri. Emang ketemu dengan istri tadi itu, saya masih di deep position benar.
ketemu dengan beliau. Beliau selalu ngangkat. Saya nggak makan, udah biasa. Kadang istriku yang ngasih makan. Bergantian, seiringnya Pak. Iya, ya alhamdulillah sekarang jadi nggak bisa ngapa-ngapain, yang pegangnya cuma beliau sekarang. Cukup ya sama ini. Itu mungkin lebih tertata Pak ya? Betul, Pak. Terima kasih banget dengan beliau. Berarti dari situ Bagus bisa belajar apapun kegiatan negatif kita di masa lampau, kalau sudah bertemu orang yang pas akan menjadi lebih positif. Betul Mas, gitu loh. Tuh, cah nomi sinau. Ojo akademis terus, turun ke lapangan. Arti kehidupan yang dicari, bukan arti pelajaran. Ini Pak Heru, kalau Bagus bilang, dengan kondisi anak muda atau generasi Z sekarang itu kan, cara bertahan dari sisi Pak Heru atau dari sisi anak-anak itu gimana dengan labilnya anak-anak dalam mengambil kesimpulan, dalam melangkah. Itu seumpama Pak Heru dikasih wadah atau waktu untuk memberikan motivasi, apa kira-kira? Ya yang pasti ini Mas, apa ya, semua itu tergantung individunya ya. Sehebat apapun kita, luar biasa apapun kita, kalau yang di treatment itu nggak mengiyakan ya? Nggak mengiyakan atau nggak apa sih? Nggak akan masuk. Berarti nasihat seberharga apapun, tapi kalau orang yang tidak menilai itu nasihat, tidak akan menjadi nasihat, Pak? Iya. Oke. Misalnya kebanyakan begini Mas, sering ketemu. Ya main film tuh. Yuk belajar main, yuk belajar kayak orang. Begitu dikasih treatment, sedikit saja yang bikin dia emosi. Aku rakyat film, yuk aku tuh kok. Segitunya Mas, generasi Z sekarang. Lebih apa ya? Sembuh lah. Bingung kan? Iya makanya itulah. Lah ajar film dikasih treatment emosional, dia langsung ngedrop kayak gitu. Iya. Itu bisa ya. Makanya kan kembali lagi ke dunia yang generasi kita kan beda dulu, begitu kita dikasih treatment salah, gimana caranya memperbaiki? Enggak, aku udah enggak di dunia itu juga nggak apa-apa kok. Iya. Anehnya kan di situ. Betul. Itu selain di seni peran juga di percintaan sepertinya kayak gitu. Banyak juga ya. Gitu. Iya, benar gitu. Merasa paling benar. Sedih aku. Makanya kan apapun kembali ke pasal 1 Mas. Iya. Aku kalau ingat pasal malah guyon. Iya, benar. Kalau Pak Heru disuruh memberikan kata yang menggambarkan tentang perjalanannya Pak Heru, kira-kira apa Pak, untuk bisa menjadikan cermin terhadap teman-teman lainnya biar termotivasi dengan apa yang sudah dijalani Pak Heru? Di mana fase Pak Heru dulu yang mengkombinasi dari yang paling terendah bisa naik dengan menemukan sekarang sampai segini, apa Pak kira-kira yang bikin motivasi teman-teman? Ya, khususnya untuk teman-teman ya, belajar itu nggak ada batasnya. Kalau ingin maju ya kita harus belajar. Jadi intinya semua itu, terutama di dunia apapun itu ya, kita harus punya motivasi itu sendiri. Aku harus bagaimana, untuk apa, buat siapa aku hari ini. Ya. Jadi semuanya tergantung kembali lagi ke diri pribadi masing-masing. Sekuat apapun teman, keluarga, ataupun siapapun, ataupun bahkan pacar, ya kan, kalau tidak sesuai dengan keinginan hatinya, nggak akan masuk. Nah, makanya semuanya kembali lagi ke hati masing-masing teman. Ya, gitu. Betul. Kalau khususnya nih ya di dunia entertain, pesan Bapak, jangan mudah menyerah. Ya. Jaga attitude, ya. Jaga knowledge, dan jaga semuanya pokoknya. Ya.
Mantap, istimewa sekali, Pak Heru, istimewa sekali. Itu semua benar-benar masuk dalam pikiran saya, benar lah. Untuk kita bisa berkembang maju itu emang bercermin dari diri sendiri dan mau belajar ya Pak. Betul. Yang pasti jangan menyerah untuk mencoba dan belajar. Serta konsisten ya Pak ya. Betul. Ya alhamdulillah saya bisa begini juga karena konsisten. Ya itu yang saya ambil poinnya. Peran apa nih yang cocok buat saya? Oh selama ini aku jadi peran yang nggak lepas dari perdukunan. Oke, siapa? Dari referensi dari dukun Thailand, India, Jepang dan sebagainya. Saya kombinasikan dalam otak saya. Begitu ada castingan. Pak coba casting dukun yang ada ininya berapa. Tinggal dung ikutin gerakan tubuh. Jadi banyak referensinya. Oh berarti Pak Heru sendiri mencari referensi? Iya dong, nggak asal gitu. Dukun Jepang impor ya dukun Jepang? Iya dong. Contohnya gini mas, waktu casting horor di Mbak Imbong, Bapak cuma gini. Saya improve dari dukun India. Udah, itu aja Bapak aja, udah plak. Ya. Besok kita ketemu di lokasi Pak ya. Oh gitu dong. Itu pun juga harus, Pak ya, harus detail untuk memberi referensi kalau lihat video lain ya Pak ya. Iya dong mas. Ya, orang bilang ini dikira kejang. Iya Pak. Iya toh. Ya udah Pak Heru, saya terima kasih sebelumnya atas waktunya dan sharingnya juga dan perjalanan hidupnya Pak Heru yang menurut Bagus tuh istimewa sekali, sehingga di titik ini semoga bisa menjadikan pelajaran terhadap teman-teman juga bahwa selama kita hidup tidak ada yang nggak mungkin dan selama kita bernafas tidak ada yang nggak bisa. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum.